Penguasa Istana Naga Langit bab 226. Taksi berhenti di depan restoran Tian Yuan. Setelah Chen Ping turun, dia memberikan ongkos kepada pengemudi dan taksi pergi. Di depan restoran Tian Yuan, ada beberapa mobil mewah yang diparkir, dan pada saat itu sebuah Mercedes C berhenti tepat di depan Chen Ping. Sial, bukankah ini Chen Ping? Kapan dia keluar? Kudengar dia di penjara. Setelah jendela mobil diturunkan, seorang pemuda beranting menjulurkan kepalanya. Pria ini adalah teman kuliah Chen Ping, bernama Yuan Hua, ketika dia di sekolah. Keluarga Yuan Hua berkecukupan, keluarganya memiliki pabrik kecil. Sekarang hanya beberapa tahun setelah lulus, dia mengendarai Mercedes-Benz. Chen Ping, bukankah terlalu buruk bagimu untuk berpakaian seperti ini untuk pesta teman sekelas? Seorang gadis di sisi penumpang juga menjulurkan kepalanya dan menatap Chen Ping dengan wajah menghina saat dia bertanya. Gadis ini juga teman sekelas Chen Ping, bernama Liu Jiajia, yang mengikuti Yuan Hua berkumpul ketika mereka masih kuliah, dan mungkin masih bersama sekarang. Chen Ping tidak mengenakan pakaian yang dibelikan Suyuki untuknya hari ini. Setelan itu bernilai banyak uang, tetapi Chen Ping selalu canggung mengenakannya. Tidak senyaman pakaian kasual lama yang dia miliki. Ayolah, orang baru saja keluar dari penjara, apa dia punya pakaian bagus? Menurutku hanya ini yang terbaik yang dia punya di rumah. Setelah Yuan Hua selesai berbicara dan memarkir mobilnya, dia melangkah keluar dan melihat ke arah Chen Ping. Siapa yang memberitahumu tentang reuni kelas ini? Aku tidak ingat ada orang yang meneleponmu. Aku di sini bukan untuk menghadiri reuni teman sekelas manapun, kata Chen Ping dan berjalan menuju bagian dalam restoran Tian Yuan. Kemari bukan untuk menghadiri pesta. Apakah kamu masih di sini untuk makan? Lihat dirimu, sepertinya kamu juga tidak bisa makan di sini. Apakah kamu di sini untuk makan karena kamu mendengar tentang pesta teman sekelas? Tidak perlu malu, kita semua teman sekelas, tidak ada yang perlu malu. Makan ini diundang oleh Jiang Wenjing. Kudengar geng Sanshan dari kelas kita juga ada di sini. Geng Sanshan sekarang adalah nona muda dari keluarga Xiao. Tidak banyak kesempatan untuk makan malam bersamanya. Liu Jiajia menghentikan Chen Ping dan berkata sambil mencibir di wajahnya. Liu Jiajia, apakah kamu benar-benar lupa? Atau kamu berpura-pura? Geng Sanshan itu dulunya adalah pacar Chen Ping, dan sekarang dia adalah nona muda dari keluarga Xiao. Bagaimana Chen Ping bisa punya wajah untuk bertemu dengannya? Yuan Hua mengangkat alisnya ke atas dan berkata dengan muram. Oh, kalau dipikir-pikir, Chen Ping sepertinya adalah orang yang dikirim ke penjara oleh Tuan Xiao. Tidak ada gunanya jika dia pergi ke reuni lagi dan disalahpahami oleh Tuan Xiao dan mengirimnya masuk. Tidak heran dia tidak berani pergi ke reuni. Liu Jiajia mengelak, masuk, cari tempat untuk duduk, dan setelah kita selesai makan, biarkan kamu mengambil sisa makanannya. Melihat Liu Jiajia dan Yuan Hua mencibir padanya, Chen Ping tiba-tiba tertawa getir, ayo pergi. Aku akan pergi ke reuni dengan kalian. Dia tahu bahwa kedua orang ini hanya merangsangnya, karena memang begitu. Chen Ping juga ingin pergi dan melihat betapa sombongnya teman-teman sekelasnya ini. Melihat Chen Ping tidak tahan dengan rangsangan dan menyukainya, mereka berdua, Liu Jiajia dan Yuan Hua, saling memandang dan tersenyum. Alasan mereka mengundang Chen Ping begitu kuat adalah untuk menginjaknya di reuni agar meninggalkan kesan yang baik pada geng Sanshan. Geng Sanshan sekarang adalah nona muda dari keluarga Xiao. Dan perusahaan Yuan Hua bekerja sama dengan keluarga Xiao, jadi dia berharap mendapatkan lebih banyak proyek dengan keluarga Xiao melalui geng Sanshan. Kedua pria itu membawa Chen Ping ke kota.
Dan setelah membuka pintu, mereka menemukan 7 atau 8 orang sudah duduk di dalam, termasuk Jiang Wenjing, yang mengundang para tamu. Huazi, kalian berdua terlambat. Kalian harus dihukum dengan minum 3 gelas nanti. Kudengar kamu membeli Mercedes, benar-benar penindas, mengendarai Mercedes di usia muda. Kamu dan Liu Jiajia benar-benar bersatu. Kupikir kalian akan berpisah setelah lulus. Setelah masuk, banyak orang menyapa Yuan Hua setelahnya, dikatakan bahwa Yuan Hua sekarang berada di level bos kecil. Penguasa Istana Naga Langit bab 227. Chen Ping, kenapa kamu ada di sini? Dan Jiang Wenjing mengerutkan kening setelah melihat Chen Ping. Beberapa waktu lalu, setelah beberapa orang Fu Wei dipukuli oleh Chen Ping, Jiang Wenjing juga menjadi jauh lebih jujur. Oh, itu karena kita bertemu dengannya di luar, jadi kita memanggilnya bersama. Mereka semua teman sekelas, kita semua saling kenal. Yuan Hua berkata sambil tersenyum tipis. Saat ini, kerumunan hanya menemukan Chen Ping di belakang Yuan Hua, melihat pakaian Chen Ping. Semuanya menunjukkan sedikit rasa jijik di mata mereka. Hanya satu anak laki-laki yang berdiri dan berkata dengan sedikit kegembiraan, "Saudara Chen, kapan kamu keluar?" Jelas sekali, anak laki-laki ini juga mengetahui tentang pemenjaraan Chen Ping. "Gazi, kamu di sini juga?" Chen Ping juga sedikit terkejut saat melihat anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini bernama Chen Erga, yang juga teman sekelas Chen Ping, dan juga satu asrama dengan Chen Ping, dan keduanya relatif dekat karena sama-sama bermarga Chen. Namun semasa bersekolah, kondisi keluarga Chen Erga kurang baik, dan ia sering diberi keringanan oleh Chen Ping, sehingga Chen Ping tidak menyangka Chen Erga akan menghadiri reuni teman sekelas ini. Lagi pula saat ini reuni teman sekelas sudah lama berubah sifatnya. Semuanya diselenggarakan oleh orang-orang kaya itu, dan kemudian digunakan untuk pamer. "Saudara Chen, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Cepat duduk." Chen Erga menarik Chen Ping ke sisinya dan duduk, lalu bertanya dengan wajah penuh kegembiraan, "Saudara Chen, kamu sudah keluar, dan kamu tidak memberitahuku. Jadi aku bisa pergi dan memberimu hadiah yang bagus. Aku juga baru keluar beberapa hari yang lalu, itu terlalu merepotkan. Jadi aku tidak mengganggu kalian." Chen Ping tersenyum sedikit dan suasana hatinya jauh lebih baik. Dia awalnya berjanji pada Yuan Hua untuk menghadiri reuni kelas hanya untuk melihat betapa sombongnya teman-teman sekelasnya, dan kemudian dia bisa meninju wajah mereka. Tapi sekarang dia melihat Chen Erga, Chen Ping merasa dia benar-benar datang ke tempat yang tepat. Sungguh sial jika mengikuti meja makan malam para pekerja reformasi. Seorang siswa bergumam dengan suara rendah, tapi semua orang bisa mendengarnya. Tentu saja Chen Ping tidak terkecuali. Dia menatap siswa itu dengan dingin, tetapi tidak marah. Sementara siswa lainnya memandang Chen Ping dengan cibiran di wajah mereka. Chen Erga merasa malu dan buru-buru menarik Chen Ping dan berkata, "Saudara Chen, kamu baru saja keluar. Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan?" "Belum." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Kenapa kamu tidak mengikutiku? Saya memiliki tim kontraktor kecil di bawah saya sekarang. Saya kaptennya meskipun pekerjaannya agak sulit. Tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan 3 hingga 500 yuan sehari?" Alasan mengapa Chen Erga datang ke pesta ini adalah agar dia dapat memanfaatkan koneksi teman sekelasnya untuk menyelesaikan pekerjaan. "Erga, kami adalah ketua OSIS, maukah kami mengikutimu melakukan pekerjaan kasar itu?" "Anda menyebutnya tim kontraktor. Bagaimana Anda bisa menyebutnya sebagai tim kontraktor? Anda menjadi kapten dengan beberapa pekerja sipil di bawah komando Anda,
Jadi menurut Anda, apakah Anda adalah orang yang hebat? Yuan Hua bertanya pada Chen Erga dengan wajah menghina sambil memegang rokoknya dan meletakkan kunci Mercedesnya di depannya. Chen Erga segera tersenyum pahit dan buru-buru berkata, "Setelah saudara Hua, tentu saja saya bukan siapa-siapa." Chen Erga tersenyum dan dengan sopan menyalakan rokok Yuan Hua. Yuan Hua sangat senang dengan sikap Chen Erga dan menganggukkan kepalanya. "Poin bagus, semua proyekku akan cukup untuk kamu makan selama setahun." "Kalau begitu terima kasih banyak, saudara Hua, ini kartu namaku." Chen Erga menyerahkan kartu namanya kepada Yuan Hua, yang hanya melihatnya sekilas dan melemparkannya ke atas meja. Yuan Hua menghisap rokoknya dalam-dalam dan kemudian meludah ke arah Chen Ping. "Chen Ping, setidaknya saat itu kamu juga adalah ketua OSIS, dan demi teman sekelas kita, bagaimana kalau aku mencarikanmu posisi keamanan di perusahaan kita selama 3 bulan? Dengan cara ini saya bisa menggantikan Mastiff Tibet yang mengawasi pintu. Anda tahu Mastiff Tibet saya tidak murah, sayang sekali menjaga pintu." Begitu kata-kata Yuan Hua jatuh, semua orang tertawa terbahak-bahak. Jiang Wenjing juga paling banyak tertawa. Awalnya dia masih membenci Chen Ping, tapi sekarang sepertinya Chen Ping benar-benar datang ke tempat yang tepat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melihat Chen Ping mempermalukan dirinya sendiri? Penguasa Istana Naga Langit Bab 228. Yuan Hua, Chen Ping jauh lebih kuat dari Mastiff Tibetmu. Dia belajar kungfu di penjara, dia pengganggu. Dia bahkan mematahkan kaki Fu Wei kelas kita. Jiang Wenjing berkata pada saat ini dengan cibiran di wajahnya. Begitu mereka mendengar bahwa Chen Ping telah mematahkan kaki Fu Wei, beberapa siswa memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Untuk bisa mematahkan kaki Fu Wei benar-benar lebih kuat dari Tibetan Mastiffku. Sepertinya kita harus membayarnya lebih banyak. Yuan Hua memandang Chen Ping dan berkata sambil tersenyum dingin, "Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu juga." Chen Ping memandang Yuan Hua dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Apa yang kamu katakan? Katakan satu kata lagi jika kamu punya nyali." Setelah mendengar ini, Yuan Hua berdiri sambil menantang, mengambil sebotol anggur, dan dengan marah menatap Chen Ping saat dia bertanya, "Kakak Hua, jangan marah, jangan marah. Kakak Chen bercanda denganmu." Chen Erga melihat Yuan Hua marah dan buru-buru berdiri untuk menghentikannya dan berbicara dengan harmonis. "Huazi, ini jalan Hongfu. Seluruh jalan ditutupi oleh Master Tiger, dan restoran Tian Yuan ini juga dimiliki oleh Master Tiger. Jika kamu membuat masalah di sini, berhati-hatilah agar tidak menyinggung Master Tiger." Teman sekelas menasihati Yuan Hua, "Apa yang Anda takutkan? Sepupuku adalah manajer restoran Tian Yuan ini. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau di sini." Yuan Hua berkata dengan wajah menghina. Mendengar Yuan Hua berkata demikian, semua siswa melirik dengan iri. Huazi benar-benar hebat. Dia memiliki sepupu yang sangat kuat. Kalau begitu, sepupu Huazi adalah salah satu anak buah Tuan Macan, dan statusnya tidak biasa. Sekarang kami bisa merasa aman dengan Huazi di sini. Kami bisa berjalan-jalan. Kerumunan memuji Yuan Hua, sementara Yuan Hua berkata, "Di masa depan, jika Anda menelepon saya ketika sesuatu terjadi di Jalan Hongfu, saya bisa mengurusnya untuk Anda. Jia dan aku berencana mengadakan pernikahan kami di sini, jadi datanglah dan dukung kami." Tentu, kami pasti akan sampai di sana." Semua teman sekelas mengangguk puas. Bahwa Jiang Wenjing juga mengerti mengapa Yuan Hua merekomendasikan dia datang ke sini untuk mengadakan reuni kelas saat itu. Sepertinya makanan ini
mereka tidak mengeluarkan banyak uang. Mungkin ada tagihan gratis. Memikirkan hal ini, Jiang Wenjing tidak bisa mengatakan betapa bahagianya hatinya. Tepat pada saat ini, panggilan telepon Lin Tianhu datang ke Chen Ping. Telah menunggu Chen Ping, Lin Tianhu melihat bahwa dia belum datang, jadi dia ingin menelepon untuk bertanya. "Tuan Chen, apakah kamu sudah sampai?" Lin Tianhu bertanya dengan suara kecil. "Tunggu aku." Chen Ping hanya mengucapkan dua kata dan menutup telepon. "Saudara Chen, ada yang menelepon, apakah ada sesuatu untukmu? Jika ada sesuatu, ayo pergi." Chen Erga sedang mencari langkah untuk Chen Ping. Chen Ping telah menyinggung Yuan Hua. Jika dia tetap tinggal, dia takut itu tidak akan ada gunanya baginya. "Tidak apa-apa." Lin Tianhu menelepon. Chen Ping menyimpan teleponnya. "Lin Tianhu." Chen Erga tertegun, merasa bahwa nama itu familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Tetapi segera Chen Erga mengingatnya dan dengan santai bertanya, "Apakah itu Lin Tianhu, pemilik restoran Tian Yuan ini?" "Seharusnya itu dia." Chen Ping menganggukkan kepalanya. Alasan mengapa Chen Ping tidak yakin adalah karena dia benar-benar tidak tahu properti lain apa yang dimiliki Lin Tianhu atas namanya. Dia hanya tahu bahwa Lin Tianhu mengelola balai pertemuan kehakiman. Tetapi ketika dia memikirkan tentang aula sebesar itu, tidak ada cara untuk berkembang jika tidak ada industri dengan namanya. Jadi tidak mengherankan jika Lin Tianhu memiliki restoran dengan namanya. "Puff, hahaha, kamu benar-benar tertawa terbahak-bahak. Kamu bilang Tuan Harimau memanggilmu dan kemudian kamu menyuruh Tuan Harimau untuk menunggu. Tidak ada gunanya berpura-pura sepertimu. Bersikaplah lebih seperti itu di masa depan." Yuan Hua baru saja meneguk air dan langsung meludahkannya. Siswa yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Bahkan Liu Jiajia menyipitkan mata dan fengnya dan berkata, "Menurutku kamu sangat berbudi luhur. Aku khawatir kamu bahkan belum pernah melihat wajah Tuan Harimau. Beraninya kamu mengatakan Tuan Harimau memanggilmu?" Di antara orang-orang ini, hanya Jiang Wenjing yang tahu bahwa Chen Ping telah bertemu Lin Tianhu di pernikahan Geng Sanshan. Tapi apa hubungan Chen Ping dengan Lin Tianhu? Dia tidak tahu. Penguasa Istana Naga Langit Bab 229. Chen Erga menyesal karena dia baru saja menanyakan pertanyaan itu dan menatap Chen Ping dengan wajah penuh permintaan maaf. Sedangkan wajah Chen Ping tidak banyak berubah. Kegentingan. Pada saat itu, pintu kompartemen dibuka dan Geng Sanshan masuk dengan mengenakan gaun cantik dan menginjak sepatu hak tinggi. Semuanya berhiaskan permata. Sanshan ada di sini. Dia menjadi sangat cantik. Sanshan, gaun ini sangat mahal bukan? Dan kalung ini, anting-antingnya. Dia benar-benar wanita muda yang kaya. Hanya saja gaun ini berbeda dari kita. Ketika mereka melihat Geng Sanshan datang, banyak siswa yang berdiri untuk memujinya, yang membuat Geng Sanshan senang. Faktanya, ini hanyalah barang murahan. Semua perhiasannya palsu. Xiao Lei telah menendangnya dan mengambil kembali semua barang yang telah dia kirimkan padanya, termasuk rumah pernikahan di Panlong Bei. Jika tidak, dia tidak akan pergi untuk mendapatkannya kembali. Kali ini ketika dia datang ke reuni kelas, Geng Sanshan secara khusus menyiapkan beberapa barang palsu. Dia tahu bahwa semua teman sekelas ini masih dalam kegelapan dan tidak tahu bahwa dia telah ditendang oleh Xiao Lei. Semua teman sekelas berdiri ketika mereka melihat Geng Sanshan. Hanya Chen Ping yang tetap duduk dan dengan lembut mengangkat tehnya dan menyesapnya. Chen Ping, Geng Sanshan juga melihat Chen Ping yang sedang duduk pada saat itu, dan langsung terkejut. Tidak ada yang memberitahunya bahwa Chen Ping akan menghadiri reuni kelas.
Sanshan, Yuan Hua lah yang bertemu dengan Chen Ping dan memanggilnya ke sini bersama-sama. Jadi tidak masalah jika kamu melihatnya. Melihat ekspresi terkejut geng Sanshan, Jiang Wenjing buru-buru menghampiri dan menarik geng Sanshan, sebelum berbisik di telinga geng Sanshan. Baguslah orang ini ada di sini, biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan teman-teman sekelasnya agar dia bisa melampiaskanmu. Jiang Wenjing, jangan main-main denganku. Geng Sanshan memelototi Jiang Wenjing dan membentaknya. Sekarang bagaimana status Chen Ping? Meskipun geng Sanshan tidak mengetahuinya. Dia tahu bahwa orang-orang di sekitar Chen Ping semuanya adalah orang-orang hebat. Orang-orang hebat yang bahkan keluarga Xiao tidak dapat menandinginya. Jiang Wenjing membeku. Memandang geng Sanshan dengan tidak percaya, tidak mengerti apa maksud geng Sanshan. Saat ini, geng Sanshan sudah berjalan ke sisi Chen Ping, lalu mendorong Chen Erga yang duduk di sebelah Chen Ping, dan berkata, "Minggir, saya akan duduk di sebelah Chen Ping." Baik, Chen Erga tidak berani menyinggung geng Sanshan. Buru-buru menganggukkan kepalanya dan bangkit. Tapi saat dia bangun, dia ditarik kembali oleh Chen Ping, lalu dia menatap geng Sanshan dengan dingin dan berkata, "Aku benci baumu. Menjauhlah dariku." Begitu kata-kata Chen Ping terdengar, semua orang terkejut, bahkan Chen Erga memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Sekarang geng Sanshan adalah nenek muda dari keluarga Xiao, beraninya dia berbicara setelah geng Sanshan seperti ini. "Chen Ping, bagaimana kabarmu? Jika kamu berbicara dengan Sanshan seperti itu, apakah kamu yakin aku akan menyia-nyiakanmu?" Melihat ini, Yuan Hua menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menghibur geng Sanshan dan segera berteriak dengan marah pada Chen Ping. Tapi kemudian, reaksi geng Sanshan tidak terduga oleh semua orang. Hanya untuk melihat geng Sanshan menatap Yuan Hua dan berteriak dengan ekspresi dingin di wajahnya, "Diam. Apakah Chen Ping juga sesuatu yang bisa kamu bicarakan?" Yuan Hua tercengang sejenak, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah menegur Yuan Hua, geng Sanshan kemudian memperlihatkan senyuman pahit dan berbisik lembut kepada Chen Ping, "Kalau begitu aku akan duduk agak jauh dan melakukan kebalikan darimu, supaya aku bisa terus melihatmu." Setelah geng Sanshan selesai berbicara, dia benar-benar duduk di hadapan Chen Ping dengan senyuman kecil di wajahnya, terlihat cukup bahagia. "Sanshan, kamu baik-baik saja?" Jiang Wenjing bertanya, tercengang, di telinga geng Sanshan. "Kamu diam." Geng Sanshan takut Jiang Wenjing ini akan melakukan hal buruk. Jadi dia memelototinya dengan tidak sabar. Segera, makanan dan anggur disajikan, dan kerumunan makan dan minum, semuanya turun menuju geng Sanshan, memanggang dan menyajikan makanan. Tetapi tidak ada yang memperhatikan Chen Ping dan Chen Erga. Hanya geng Sanshan yang berusaha mati-matian untuk membuat Chen Ping memakan makanannya, dan menasihatinya untuk minum lebih sedikit. Karena itu melukai tubuhnya, berpura-pura menjadi orang yang berbudi luhur. Chen Ping tidak memperhatikannya. Karakter geng Sanshan, Chen Ping sudah mengetahui semuanya sejak lama. Penguasa Istana Naga Langit Bab 230. Penonton dibuat bingung dengan tingkah laku geng Sanshan, namun mereka tidak terlalu peduli. Mereka semua mengira geng Sanshan menggunakan cara ini untuk mempermalukan Chen Ping, ingin memberitahu dia bahwa pacar yang begitu berbudi luhur kini telah menjadi istri orang lain. Setelah 3 putaran anggur dan 5 kali mencicipi makanan, beberapa siswa sudah mabuk. Wajah Yuan Hua juga sedikit merah, dan ketika semangatnya tinggi. Dia berkata setelah geng Sanshan dengan segelas anggurnya, "Sanshan, kita adalah teman sekelas lama. Aku sekarang bekerja dengan keluarga Xiao. Kamu sekarang adalah nona muda dari keluarga Xiao.
Jadi bantu aku menyampaikan kabar baik kepada keluarga Xiao dan bantu aku mendapatkan lebih banyak proyek. Teman sekelas lama berterima kasih di sini. Yuan Hua menyelesaikan kalimatnya dan meminum semuanya. Ketika Yuan Hua mulai, siswa lain juga memohon agar geng Sanxian melakukan sesuatu. Ada yang ingin mencari pekerjaan, ada yang ingin membeli rumah. Lagi pula mereka datang ke reuni dan membual tentang geng Sanxian, mereka semua punya tujuan. Geng Sanxian merasa sangat malu saat ini. Tapi dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia dan Xiao Lei tidak memiliki hubungan lagi, itu akan sangat memalukan, dan teman-teman sekelas ini akan langsung mengubah sikap mereka. Alasan mengapa mereka semua memperlakukannya dengan hormat sekarang adalah karena keluarga Xiao. Coba kulihat, geng Sanxian hanya bisa menanggapi dengan wajah penuh rasa malu. Sanxian, kenapa kamu tidak mengundang Tuan Xiao ke pertemuan teman sekelas kita juga? Beberapa teman sekelas kita belum pernah bertemu Tuan Xiao. Jiang Wenjing menyarankan. Begitu Jiang Wenjing mengatakan itu, banyak teman sekelas mengikuti dan setuju. Ya, saya belum pernah melihat seperti apa rupa Tuan Xiao. Dia pasti pria yang tampan. Untuk bisa makan bersama tuan muda keluarga Xiao, kita akan punya sesuatu untuk disampaikan kali ini. Sanxian, undang Tuan Xiao ke sini, makanan ini dariku. Aku minta makanan dan sebotol anggur enak, kata Yuan Hua dengan wajah bersemangat mengikuti geng Sanxian. Dia tidak tersedia. Geng Sanxian tersenyum pahit dan berkata dengan canggung, Sanxian, Duke Xiao adalah orang yang paling mendengarkanmu. Jika kamu memintanya untuk datang, bisakah dia tidak datang? Selain itu, katakan saja Chen Ping ada di sini. Duke Xiao pasti akan datang. Jiang Wenjing berusaha mati-matian membujuk geng Sanxian, karena selama Xiao Lei datang, dia tidak perlu membayar dari kantongnya sendiri, Yuan Hua akan membayarnya. Geng Sanxian sangat membenci Jiang Wenjing ini sehingga dia ingin mencekiknya sampai mati. Dia benar-benar tidak punya waktu, dia sangat sibuk. Geng Sanxian hanya menahan diri dan tidak berteriak. Sanxian, kamu terlalu meremehkan kami teman sekelas. Biarkan saja Tuan Xiao datang dan menunjukkan wajahnya, itu tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa menit. Jiang Wenjing juga cemas, karena dia dan geng Sanxian dekat. Jadi nada suaranya agak berat. Geng Sanxian diam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memanggil Xiao Lei. Dia takut bahkan jika dia berhasil lolos, dia hanya akan mendapat omelan yang buruk. Tepat ketika semua siswa membujuk geng Sanxian dan geng Sanxian acuh tak acuh, Chen Ping angkat bicara dengan acuh tak acuh. Panggil Xiao Lei dan suruh dia datang. Chen Ping bahkan tidak melihat ke arah geng Sanxian, lebih seperti dia sedang berbicara di udara. Semua orang membeku dan memandang Chen Ping. Sementara Yuan Hua mencibir, berniat mengejek Chen Ping 2 kali. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia melihat geng Sanxian mengeluarkan ponselnya dengan sedikit dilema dan memutar nomornya. Segera panggilan itu dijawab dan geng Sanxian berjalan ke sudut kompartemen. Jalang, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak meneleponku lagi? Percaya atau tidak aku akan mematahkan kakimu? Raungan marah Xiao Lei datang dari sisi lain. Sejak dia kembali hari itu, Xiao Lei gelisah sepanjang hari, takut Chen Ping akan menghadapinya. Sementara ayahnya, Xiao Yan, bahkan lebih gelisah, mencoba mencari cara untuk meringankan hubungan antara Xiao Lei dan Chen Ping. Meskipun tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, tapi itu harus memakan waktu selama itu. Jika Chen Ping menyerang keluarga Xiao sekarang, keluarga Xiao akan benar-benar tamat, karena tokoh besar seperti Gu Wentian dan Lin Tianhu menghormati Chen Ping,
akan jadi apa keluarga Xiao? Satu kata dari Chen Ping dan keluarga Xiao akan gagal. Xiao Lei, aku menghadiri reuni kelas. Kuharap kamu bisa datang dan bergabung dengan kami. Tubuh Geng Sanshan sedikit gemetar saat dia berkata, hadiri reuniku, Chen Ping juga ada di sini. Dia memintaku untuk meneleponmu. Geng Sanshan buru-buru menyebutkan Chen Ping. Bersambung.